Pokoknya kalau udah ngomong soal riba, kalau udah kena riba, udahlah tunggu aja, cepat atau lambat pasti hancur. Ya memang kalau kita belajar, ya ini menjadi self correction bagi kita semuanya. Kalau kita belajar memang pengusaha-pengusaha gede ya, atau pengusaha-pengusaha mungkin sukses kita anggap sukses lah ya di daerah kita masing-masing itu, coba cek aja mana yang nggak bermain dengan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman baik, selamat datang lagi di podcast Inspira, yakni podcast perdana dari Inspira Memorial Park yang berisikan mengenai inspirasi dan perjalanan mengenai kehidupan. Bersama saya Fatur sebagai host yang tentunya tidak akan sendirian dan akan selalu ditemani oleh bintang tamu yang sangat amat luar biasa. Dan kali ini kita sudah kedatangan Pak Nugroho Hadiono yang biasa dipanggil dengan Pak Nugi. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang bisnis karena Pak Nugi juga merupakan seorang bisnismen. Jadi mungkin boleh Pak Nugi ceritakan sedikit tentang gimana awal Pak Nugi bisa memulai merintis bisnis, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya para teman baik ya. Iya, Oke. Teman baik. Ya, jadi ceritanya awalnya saya sebelum merintis bisnis ini ya, backgroundnya saya sebagai seorang ASN ya, atau aparatur sipil negara di salah satu kementerian ya yang ada di Indonesia. Kemudian di usia 24 tahun saya memutuskan untuk keluar, untuk resign ya, atau kalau bahasa zaman dulu memajukan diri, bukan memundurkan diri gitu ya, karena emang pengen maju gitu kan ya, dari ASN yang kemudian menjadi ya full time entrepreneur ya, atau menjadi wirausahawan ya full time gitu kan ya. Nah, kenapa sih kok itu dilakukan ya? Karena ya saya secara pribadi merasa dan berkeyakinan bahwa ketika menjadi seorang wirausahawan itu bisa memberikan lebih banyak manfaat ke banyak orang lain. Bukan berarti menjadi ASN tidak bermanfaat. Enggak, itu tentu banyak manfaatnya. Ini hanya pandangan saya secara pribadi gitu kan ya. Nah, terus kemudian pada saat memulai bisnis pun juga tidak selalu berjalan mulus gitu kan ya. Namanya bisnis ada dinamikanya, ada potensi keuntungan dan potensi kerugiannya. Yang dari situ kalau coba saya pelajari bahwa ketika kita tidak berbisnis di jalan yang Allah kehendaki, maka itu akan menimbulkan kehancuran bagi kita cepat atau lambat. Gitu sih. Dan kalau coba introspek ternyata ya itu nggak jauh-jauh dari riba gitu kan ya. Pokoknya kalau udah ngomong soal riba, kalau udah kena riba, udahlah tunggu aja, cepat atau lambat pasti hancur. Gitu Mas Fatur. Tadi Pak Nugi mention tentang riba dan nyambungin ke kehancuran bisnis atau awal kehancuran bisnis. Tapi di sisi lain justru ada orang yang mikir kalau misalnya justru dengan riba nih, kalau misalnya nggak pakai riba nggak akan untung bisnisnya. Nah, sebagai entrepreneur yang udah bertahun-tahun, apa pandangan Bapak, Pak? Ya, memang gini, di zaman kapitalis seperti sekarang ini gitu kan ya, yang dimana seseorang itu udah nggak peduli lagi halal atau haram ya, maka sangat mungkin berpikir seperti itu gitu kan ya. Pokoknya nggak peduli halal, nggak peduli haram, hantam gitu kan ya, kan halal haram hantam gitu kan ya. Sehingga mau riba mau nggak riba, pokoknya hantam gitu kan ya. Dan ya memang kalau kita belajar ya, ini menjadi self correction bagi kita semuanya. Kalau kita belajar memang pengusaha-pengusaha gede ya, atau pengusaha-pengusaha mungkin sukses kita anggap sukses lah ya di daerah kita masing-masing itu, coba cek aja mana yang nggak bermain dengan riba, gitu kan ya. Sehingga itu menjadi semacam kesimpulan bahwa kayaknya kalau bisnis zaman sekarang kalau nggak pakai riba nggak akan berkembang. Ya, karena contohnya semuanya seperti itu. Oke, benar. Betul kan ya? Iya kan ya. Nah, masalahnya kan gini nih. Kita sebagai seorang muslim kan kita punya pedoman ini, kita punya guidance, ya dimana guidance kita yang nggak lain dan nggak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah gitu kan ya, dan hadis gitu kan ya, yang dimana di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan gitu kan ya, bahwa di Al-Baqarah 275 wa halallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya kalau kita tahu bahwa riba itu haram, ya sudah, kenapa kita tetap lakukan gitu kan ya. Sebagaimana kita dilarang bahwa kita ini nggak boleh makan daging babi misal, ya udah nggak usah dilakukan gitu kan ya. Kita nggak boleh minum khamar, minuman keras, ya sudah nggak usah dilakukan gitu kan ya. Ketika kita bisa patuh, kita nggak makan babi, kita nggak minum minuman keras, terus kenapa kok kita begitu berat untuk meninggalkan riba
gitu kan ya. Ya meskipun kondisi lingkungannya adalah semuanya sekarang mengambil riba, tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan juga mengambil riba. Oke. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, Al-Baqarah ya Pak. Ya. Dan kalau menurut Bapak pribadi, apa alasan yang paling spesifik Pak kenapa riba ini bisa sangat berbahaya? Apakah sebelumnya mungkin Bapak udah pernah kena batunya, atau mungkin Bapak tahu orang yang pernah kena batunya dari orang sekitar, apa gimana Pak? Oke, pertanyaan bagus. Oke, kita coba lihat dari berbagai perspektif ya. Pertama gini, kalau pengalaman saya pribadi ya, saya pernah dulu pada saat itu bisnis yang nggak peduli riba dan seterusnya ya, pembiayaan, permodalan dari riba, dan ya alhamdulillah saya bersyukur Allah segera menghancurkan bisnis saya pada saat itu gitu kan ya. Karena mungkin kalau Allah masih memberikan keberlimpahan ya, saya mungkin nggak sadar tentang riba itu seperti apa, dan naudzubillah min dzalik itu termasuk istidraj ya kan. Jadi itu pengalaman pribadi. Kemudian kalau kita ngomong soal secara Islam nih seperti apa. Nah, di Al-Baqarah 275 juga ya tadi, persis yang sebelum ayat tadi ya, yang dimana disebutkan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang-orang yang sempoyongan ya, seperti orang-orang yang kesurupan lantaran penyakit gila gitu kan ya. Nah, ini ada para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa orang-orang yang makan riba ini itu nggak akan bisa berdiri tegak gitu kan ya. Artinya apa? Ya kalau bisnisnya itu nggak bisa sustain langgeng sampai dengan lama terus berhasil. Ya, ini menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran juga ya, ini kalau kita ngomong soal perekonomian suatu negara gitu kan ya, lihatlah bahwa fakta sejarah mengatakan bahwa mereka ya, negara-negara yang masih menggunakan ekonomi kapitalis, mereka yang masih menggunakan hutang-hutang riba gitu kan ya, itu pasti akan mengalami krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini akan terus berulang. Dan bahkan ada yang mengatakan krisis ekonomi ini akan semakin cepat siklusnya gitu ya. Jadi ya udah, pengalaman pribadi saya pernah mengalami itu sendiri. Terus kemudian secara spiritualitas, secara keislaman itu udah jelas-jelas benar di Al-Quran ada. Dan secara fakta empiris pun negara-negara yang masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis gitu kan ya, itu juga tidak akan bisa bertahan lama dan akan terus mengalami krisis ekonomi yang semakin hari semakin cepat siklusnya. Betul Pak, karena kalau misalnya berbicara tentang suatu yang gak halal ya, pasti ada aja yang dipikirin, kayak misal mungkin saat itu bisnisnya berjalan lancar tapi hati yang gak pernah tenang karena bisnisnya gak halal dan lain sebagainya. Tapi menurut pengalaman Bapak, kira-kira bentuk-bentuk riba yang jarang disadari oleh pelaku bisnis itu apa aja sih Pak? Oke, mungkin kita harus tahu dulu definisi riba ini apa gitu kali ya. Jadi gini, kalau simpelnya itu adalah kullu qardun jarun nafi'ah fahuwa riba gitu ya. Pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat ya itu adalah riba. Ya simpelnya adalah kalau kita minjam 100 ya, semisal saya minjemin Mas Fatur 100, terus kemudian Mas Fatur mengembalikan ke saya 110. Berarti kan ada lebihan 10 itu. Yeah. Ada manfaat lebih yang didapatkan gitu kan ya. Nah, itu tergolong dengan riba. Dan riba seperti itu adalah tergolong riba nasy'ah ya. Yang seringkali riba nasy'ah itu riba yang muncul karena adanya jeda. Karena ada waktu yang dimunculkan di situ sehingga dari 100 tadi menjadi 110 gitu ya. Ya kalau simpelnya mungkin ya setiap pinjam meminjam gitu ya entah itu ke lembaga keuangan, ke apapun juga yang ada lebihannya itu bisa dikatakan riba gitu kan ya. Dan ini pun juga belum banyak yang menyadari ini. Dianggapnya sama aja. Yang penting sama-sama ikhlas ya, sama-sama ridho, ya itu bukan riba. Terus kemudian ada juga yang disebut dengan riba fadl gitu ya, yaitu pertukaran ya antar barang ribawi atau barang-barang yang spesifik ada aturannya sendiri yang itu ada lebihannya gitu kan ya. Seperti misal jual beli antara tukar menukar antara emas dengan emas atau perak dengan perak dan yang sejenisnya gitu kan. Ini pun ada hukumnya tersendiri gitu kan ya. Yang itu marak dialami pada saat lebaran Mas Fatur ya, penukaran uang. Nah itu kan uang tukar dengan uang kan ya. Benar. Misal kita tukar uang 1 juta ya,
atau berapa, semisal 200 ribu deh ya, 2.000-an 100 lembar, tapi kita harus bayar 250 ribu misal, 220 ribu, ada 20 ribu lebihan 50 ribu di situ. Nah ini apa ya kan, kalau akadnya nggak jelas dan terjadi tukar menukar kemudian ada lebihan di situ, itu bisa jadi tergolong dengan riba fadl, misal seperti itu ya. Banyak lagi contoh riba yang lainnya, yang paling penting adalah kita perlu tahu dulu riba itu apa dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, kalau misalnya dari contoh Pak Nugi tadi, misal saya minjem 100 ke Pak Nugi, tapi kalau misalnya saya minjem 100 tapi dibalikin 150, tapi 50-nya dari saya pribadi nih Pak, ini termasuk riba nasiah apa enggak Pak? Nah ini, jadi gini, kalau kita ngomong soal riba ini kita nggak ngomong soal niatannya baik atau tidak, terus kemudian saling ridho atau tidak, tapi yang kita hukumi adalah ya ini faktanya seperti apa. Gitu kan ya kan, meskipun saling ridho dan seterusnya, namun ketika lebihan itu karena pinjaman yang sebelumnya gitu ya saya secara pribadi berpendapat itu adalah riba gitu kan ya. Kenapa ya, karena emang hukumnya menetapkan seperti itu gitu ya Mas Fatur ya, sehingga ya udahlah kita patuh dulu saja gitu kan ya, toh sebenarnya bisa kok, gini loh. Wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau riba nggak boleh, ya maka kita lakukan dengan praktek jual beli. Contoh gini deh, simpelnya gini, orang itu rata-rata ngambil pinjaman ya atau ngambil utangan itu karena apa sih, gitu kan ya? Kalau yang saya amatin ya, mungkin karena 3 ada hal utama lah ya. Yang pertama adalah karena dia pingin punya kendaraan. Ya kan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Rata-rata orang ambilnya adalah dengan cara leasing gitu ya. Terus kemudian orang pingin beli rumah, rata-rata dengan KPR, atau kalau enggak dengan orang pingin buka bisnis, maka dia ngambil dengan modal kerja. Kan gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah kita mau beli kendaraan, kita mau beli rumah, beli properti, terus kemudian kita juga mau modal kerja. Pertanyaannya adalah apakah ini tidak ada solusi dalam Islam? Jawabannya apa? Ada semuanya. Ada akad-akadnya semuanya ada gitu loh. Tergantung kita mau belajar dan mau mengambil itu atau enggak gitu kan ya. Contoh, misal kita mau punya kendaraan. Ada nggak solusinya? Ada gitu. Kita bisa menggunakan semisal akad murabahah. Ya simpelnya adalah misal saya pengen beli motor nih. Anggap aja harga motor itu adalah berapa? 20 juta. Misal gitu kan ya. Itu kalau beli secara cash. Ya udah, karena saya nggak punya uang 20 juta secara full, misal anggap aja saya punya uang cuma 5 juta. Kurang 15 juta nih, gitu kan ya. Ya udah, bagaimana agar nggak terjerat riba sedangkan kita masih bisa memiliki motor itu dan tetap bisa ngangsur? Ya simple. Kemudian gimana caranya? Misal saya ngomong dengan Mas Fatur. Mas Fatur, tolong dong beliin dong motor itu dulu. Ya, harganya 20 juta. Ya, saya mampunya sekarang punya uang 5 juta, terus kemudian bisa ngangsur sebulan anggap aja berapa? 2 juta misal, gitu kan ya. Udah deh Mas Fatur hitungin deh, yang penting motornya tolong dibelikan dulu, kemudian nanti saya beli dengan Mas Fatur. Akhirnya semisal timbul kesepakatan nih. Kesepakatannya gimana? Kan tadi harga motor, harga cashnya berapa? 20 juta. Misal gini, oke deh Mas Fatur belikan dulu ya, terus kemudian Mas Fatur jual ke saya. Dengan cara seperti apa? Pertama-tama saya DP-in dulu 5 juta, terus kemudian setelah itu saya angsur ke Mas Fatur, misal anggap aja 10 kali 2 juta, berarti berapa? 20 juta. 20 juta tambah 5 juta, 25 juta. Ada lebihan kan 5 juta kan? Betul kan? Tapi karena akadnya adalah jual beli, yang dimana Mas Fatur sudah membeli dulu motor itu baru kemudian jual ke saya, meskipun sebenarnya ada sama-sama timbul manfaat 5 juta di situ, tapi karena akadnya berbeda, maka itu tidak tergolong riba. Contoh gitu kan ya. Itu motor. Mobil pun juga sama, bisa simpelnya menggunakan akad seperti itu. Modal kerja sama bisa juga gitu kan ya. Kita bisa menggunakan akad murabahah, kita bisa menggunakan akad ijarah, bahkan mungkin juga kita bisa menggunakan akad syirkah ya, syirkah mudharabah. Artinya insya Allah semua ada solusinya dalam Islam, tergantung kita mau mempelajari dan mengambil itu atau enggak.